سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan hadis yang kita baca, ternyata hadisnya belum selesai. An Jabir radhiyallahu anhu, saya baca dari pertama hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Jabir. Qala Jabir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qataba ihmarat ainahu, kalau Nabi berkhutbah ihmarat ainahu, memerah matanya, wa ala sawtuhu, tinggi suaranya, wastadda ghadabu, nampak beliau seakan-akan marah. Penjelasannya sudah minggu kemarin. Bagi yang tidak hadir, silakan buka YouTube Faisal Abdul Official. Like, share, and comment. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan Nabi itu waktu khutbah memberikan instruksi dan juga arahan kepada pasukan perang. Sabbahakum wa masakum, kata Nabi, sabbahakum wa masakum, berhati-hatilah kalian di pagi hari dan juga di sore hari. Ada juga penjelasannya. Maka salah satunya ada juga zikir pagi dan sore. Kalau bingung zikir pagi dan sore itu apa? Buka HP, download Hisnul Muslim, ada di situ zikir pagi petang, baca. Itu amalan juga. Bu'istu ana wasa'ah, kemudian Nabi berkata, aku diciptakan dan juga hari kiamat itu seperti dua jari yang dekat. Maksudnya waktu Nabi dengan kiamat ini dekat, ada lawas lagi. Jadi yang belum kawin ini kawin lah, karena waktu kiamat itu dekat juga katanya. Sababati wal musta, seperti jari telunjuk dan juga tangan. Yaqulu amma ba'du, adapun setelah ini, fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik hadis, sebaik-baik cerita adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hadis. Wa syarrul umur, sebaik-baik perkara. Alhamdulillah. Memang namanya rezeki anak soleh ini gak kemana. Tapi melihat nih bapak-bapak pindah pada dapat. Ada wadi makan. Punya anak itu habal lebih. Wa syarrul umur,
dan sejelek-jelek seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatu, segala sesuatu yang dibuat-buat, yang baru. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah yang baru itu dolalah, sesat. Sampai sini kemarin penjelasan kita, panjang dijelaskan sampai hadisnya tak selesai. Terakhir kami jelaskan bahwasannya bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, sesat. Bid'ah hasanah itu segala sesuatu yang baru tapi masih ternaungi oleh Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Parah Ustadz nih, dari mana Ustadz ini ilmunya pulang-pulang dari Yaman, membagi bid'ah sakarepe dewi, seenak jidate dewi. Padahal yang membagi bid'ah bukan saya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah dijelaskan juga kemarin di penjelasan sebelumnya. Bukan saya cuma menyampaikan. Tahu dari mana Ustaz? Banyak contohnya sudah. Bahkan saya dapat ilmu lagi istifadah bahwasanya bukan berarti segala sesuatu itu harus Nabi lakukan. Contoh apa? Waktu sahabat sholat, ada yang berkata sami Allahu liman hamidah walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Untuk sembahyang Nabi belakang, hadap ke belakang. Siapa tadi yang mengatakan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sami Allahu liman hamidah. Berdiam sahabat tuh ayat. Diam. Sama kayak kita diam juga, menunggu untuk. Ya, silakan dibagikan dulu. Alhamdulillah, ada iklannya Pak, ada sponsornya juga. Cuma ulun lihat di untuk nih, tadi ada tulisan 03 atau 04 nih. Tadi ada atau 07. Maka ada juga. Aman aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Ternyata kata Nabi, siapa yang habis sholat tadi di belakangku sholat mengatakan sami Allahu liman hamidah walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat takutan karena ada yang mengakunya. Takutan disalahkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang tadi yang menyebut seperti itu? Ketika ada orang yang menyebutkan sami Allahu liman hamidah, aku lihat malaikat itu berdoa di pintu langit dengan doa itu, senang dengan doa itu. Pernah dilakukan Nabi, Pak? Kada suara. Tapi apa? Disetujui oleh Nabi. Jadi jangan dipersempit hadis itu. Sedikit-sedikit Nabi kada suka, sedikit-sedikit kada suka. Ini siapa ketua masjid di Masjid Hajarat Nasradari? Kena ke pengajian ada untuknya. Berarti pas pengajian makan. Mana dalilnya? Tak boleh pengajian itu makan. Nah, ini sudah parah ini. Boleh, silahkan Pak. Asal ada aja sponsornya, asal ada untuknya, jangan punya kadang-kadang. Jadi bukan berarti sedikit-sedikit tidak dicontohkan nanti. Kadang ada juga keputusan nanti. Nah, kalau bid'ah itu hasanah masih boleh diamalkan. Yang dolalah, yang masuk neraka ini yaitu bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sudah selesai penjelasan bid'ah, summa yaqulu, kemudian baginda Nabi bersabda, apa kata Nabi? Perhatikan Pak, ini kemudian hadisnya dilanjutkan oleh Nabi, ana aula bikulli mu'min. Kata Nabi, aku ini lebih utama daripada orang mukmin. Oh, berarti Nabi ini sombong, Pak. Bukan sombong. Nabi ini menjelaskan beliau lebih mulia, lebih utama daripada kita.
Sudah jelas, sepakat. Kadakawa kita ini disandingkan sama Nabi Muhammad, kadakawa jauh. Jadi maksudnya di sini lebih utama dari kita. Kalau ada yang ingin mengambil pelajaran, mengambil dasarnya langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nafsi, dari diri. Kemudian dijelaskan lagi, ada hadis selanjutnya, man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta. Malan, mal itu artinya harta. Masuk ke dalam bahasa kita, mal itu artinya mall. Jadi orang yang rancak ke mall, rancak menghabiskan malnya. Memang seperti itu. Jalan, ada terasa anak muka. Kada bapak Ustaz. Menyenangkan hati istri. Nah, silakan. Kata Nabi, man taraka malan fali ahli. Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu tidak dibawa ke akhirat. Fali ahli, hanya untuk keluarganya saja. Nah, ini nasihat dari Nabi. Kalau punya harta banyak di dunia, kerjaan sukses, masya Allah, tapi dia tinggalkan harta itu bukan cuma akhirat, akhirnya apa? Fali ahli, tidak bisa jadi bekal dia di akhirat. Contoh, bapak-bapak misalnya punya uang 100 juta, amin. Disedekahkan 1 juta untuk pembangunan masjid, rumah Quran atau lain. Sisa berapa Pak? 99 juta. Maka yang bisa membawa ke akhirat itu nanti jadi bekal itu yang 1 juta atau yang 99? 1 juta. Kenapa yang 99-nya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka sisanya apa? Jadilah nanti tak jadi bekal akhirat. Kalau yang misalnya bapak-bapak, misal aja bininya masya Allah meninggal bapaknya, maka duitnya yang 99 juta tadi dipakai sadar bini nukar emas, kawin pulang. Ibu-ibu yang di belakang, wah parah Ustaz, ini kayaknya ada mau emosi lagi. Bukan maksudnya seperti itu. Kata Nabi, man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta itu nanti buat keluarganya saja. Maka ulun ini dalam posisi ulun seperti ini menasihatkan jamaah di sini yang sudah nampak senior ini, kalau pian ada uang lebih, uang apa, sedekahkan untuk bekal pian di akhirat. Karena uang yang banyak di ATM itu tidak bisa nanti jadi bekal akhirat sebelum digunakan betul-betul. Alhamdulillah ulun melihat jamaah di sini, masya Allah, pengumuman from Ustadz Hamid, diperlukan uang sekian untuk pembangunan kanopi, langsung berapa hari itu tertutupi. Berarti masya Allah jamaah sini oke punya juga. Maksudnya apa? Pengumuman seperti itu kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kesempatan. Alhamdulillah ada donasi seperti itu. Jadi gunakan harta kita itu sebaik mungkin. Kenapa? Harta itu nanti yang membuat kita di akhirat terang benderang. Ustadz ini sebetulnya pengen aja diberikan uang jamaah nih, bukan sagan ulun Pak. Punya ada sagan ulun tidak apa-apa terima. Tapi lihat di daerah komplek kita nih, daerah komplek kita nih, kita lihat yang perlu betul-betul apa? Nah, berikan. Contohnya sudah banyak, jalannya sudah banyak. Beri contoh pian ke rumah Quran. Di rumah Quran situ, setam itu pian lihati nang pinak kurang ngali bayar SPP, pian bayarakan. Ini ulun bayarilah SPP anak, sekolah anak pian di rumah Quran 2 tahun. Jadi selama dia belajar Quran tuh pahalanya ngalir terus sedang dia. Ada terasa. Ini mohon maaf duit dipakai kada berfaedah nih nah. Mohon maaf bukan berarti kada berfaedah nih kada boleh, bukan. Kalau sudah sadar diri, kemarin ada tanda-tanda sudah malah tanda-tandanya apa? Berubah, sudah tua, sudah. Jangan lagi nang aku ini hari ke-7 nah.
Akhirnya apa? Duit habis akan nukar unjunan yang paling larang. Bukan berarti mengunjun kada boleh, bukan. Bukan mereka boleh silahkan biar anak unjun Pak. Tapi kalau bisa uang itu gunakan untuk bekal di akhirat. Kayaknya punya dipotong video nih. Ustaz ini mahal makan mengunjun ya. Masalah. Nah, ini banyak yang potong-potong video. Tapi ini kembali ke pesan Nabi, man taraka malam, barang siapa yang meninggalkan harta, wali ahli. Karena sedang keluarganya aja sama seperti ibu-ibu. Oh, ibu-ibu emas gelang, masya Allah, renteng gelangnya. Mohon maaf, lain ibu-ibu sini, ibu-ibu di luar sana. Sekalinya pas meninggal, gelang yang di tangan pian tadi, segan siapa Bu? Segan anak? Kada. Sudah dipadahi Rasul das Atlantik juga. Segan siapa Pak? Segan lakinya Pak. Menambahi jujurannya. Tapi kalau gelang emas itu disedekahkan untuk pembangunan masjid, anak yatim segala macam, itu nanti yang jadi bekal. Wa man taraka dainan, kemudian dilanjutkan oleh Nabi, siapa saja yang meninggalkan dain. Kalau dinun itu agama. Kalau dainun itu hutang. Jadi pian membaca Al-Fatihah jangan salah. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddain. Salah. Pemilik segala hutang-hutang. Kata Nabi, siapa saja yang meninggalkan hutang atau doya'ah segala sesuatu, fa ilayya wa alayya. Kata Nabi, aku yang menanggungnya. Jangan diterjemahkan sesuai konteks, ada penjelasannya. Mungkin kayak ini caranya dijelaskan secara konteks saja. Alhamdulillah belum berhutang semalam pun di Shopee Pay Later 20 juta. Siapa yang bayari? Karena Nabi. Salah. Maksudnya yang membayari Nabi ini waktu di zaman Nabi yang membayari adalah Baitul Mal. Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Rumah yang dibuat untuk menampung harta negara yang digunakan untuk masyarakat. Cuma kada tahu di Banjarbarunya adalah apa? Baitul Mal. Baitul Mal itu ada di zaman Nabi. Jadi segala sesuatu yang diperlukan ambil duitnya di Baitul Mal. Ada untuk pembiayaan jalan, pembiayaan bangunan, ambil di Baitul Mal. Itu. Nah, ini maksudnya Nabilah yang menanggung hutang di zaman itu. Sekarang ada pertanyaan, kalau ada seseorang meninggal, kemudian si A katakanlah meninggal, kemudian A tadi memiliki hutang, maka yang membayari hutangnya ini siapa Pak? Siapa Pak? Ahli waris. Ada lagi? Siapa Pak kira-kira? Tahu? Siapa yang terkenal, pendapat yang terkenal di masyarakat kita, kalau A meninggal kemudian punya hutang, yang membayari ahli waris. Ini lurus akan baik, salah. Nah, supaya lurus sudah kita nih. Mulai saat ini jangan lagi beranggapan kalau A meninggal yang membayari ahli waris karena ada sangkut pautnya sama sekali lawan hutang. Jadi kalau ada seseorang itu meninggal kemudian punya hutang, bayarnya itu lewat tirkah. Tirkah itu apa? Harta warisan. Makanya harta warisan itu jangan dibagi dulu sebelum membayar hutang. Ini kadang orangnya masih hidup sudah boros warisan. Nang abah, nang mama di rumah sakit, datang anak berkumpul berdatang di rumah sakit. Aku ini kada tahu lah, pokoknya ruko nang di jalan tuh aku. Rumah nang di Martapura itu aku. Kenapa? Aku nang merawat ayah ini di rumah sakit nah. Bodika pada datang juga. Belum lagi mati orangnya. Nah, sudah berebut waris. Waris itu kalau seseorang meninggal bayarnya itu pakai harta waris, Pak. Contoh si A meninggal ada warisan 100 miliar, punya utang 300 miliar. Bayar 300 miliar ini pakai apa? Pakai 100 miliar nih. Nah, ini si A meninggalkan uang 100 miliar.
Sisanya 200 lagi mana? Nah, urusan kami ahli waris. Ini kadang menagih ke ahli waris, salah aja. Ahli waris itu kan ada sangkut pautnya dengan hutang piutang keluarga nih. Jadi bayarnya dengan uang warisan tadi. Cukup kada cukup itu bang. Ini kadang menagih ke ahli waris, yang ahli waris dituntut, rumahnya diambil, makanya ada tulisan sengketa. Nah, jadi seperti itu Pak. Tidak ada sangkut pautnya dengan ahli waris. Makanya warisan itu sebelum dibagi ke ahli waris, bayarkan dulu ke hutang. Ini belum, hanya sehari 2 hari sudah keluarga meninggal, abut warisan. Nauzubillah min ba'di wasiyah. Selesai bab ke-18. Kita masuk ke bab ini, silakan. Misalnya meninggal nih karena ada berduit tapi hutang, siapa yang mau bayar? Nang meninggal nih karena berduit, bagus pertanyaannya. Kemudian menghutangi, siapa yang membayar hutang nih? Yang pertama itu yang menghutangi Pak apes. Maksudnya apes tuh sialai lagi sudah pas terhutangi orang yang kada berduit. Terus bagaimana solusinya? Bukan pian. Misalnya ada orang menagih ke ahli waris sudah kada ada lagi. Kada ada sangkut pautnya. Menagih lawan orang yang berhutang sudah meninggal. Jadi kayak apa? Jimai sudah. Istilahnya kada tahu lagi kita hendak menagih ke ahli waris. Kada ada sangkut pautnya. Karena kada ada hubungannya. Hubungan hutang itu antara A lawan B, bukan ahli waris si B. Jadi kalau si B sudah meninggal, mau tidak mau yang memberi hutang ini diikhlaskan lagi. Hendak menagih lawan siapa? Kalau sanak milik tagihnya, anaknya sudah dua, dan sanaknya tagihnya. Nah, mudah ada sanak itu sebetulnya ada hubungan lagi. Jadi yang ulun pelajari, yang ulun dapat itu kesimpulannya adalah dari guru ulun, kalau sudah meninggal pas ada berduit orang yang meninggal warisan kada sudah kada ada jalan lagi Pak. Wassalam sudah, bahasa kita tuh jim kan bahasanya. Nah ini jim sudah ya. Jim sudah. Maksudnya apa? Mau kada mau diikhlaskan. Kedua misalnya yang laki, bini ini apa nih statusnya? Wariskah atau bertanggung jawabkah dalam membayar? Nah hutang laki, ini nggak tahu nih hutang berapa. Nang berhutang laki, sekalinya lakinya meninggal, tinggal nang bini ada. Secara hukum syar'i seperti yang di awal kaidahnya tadi Pak, si yang bini, apalagi bini ini kada tahu laki berhutang, kada ada sangkut pautnya, kada ada sangkut pautnya. Karena punya ada sangkut pautnya, kasihan yang bini ini kada ada urusan, kada ada terhutang, kada ada menikmati duit hutang, kada ada dua, tiba-tiba ditagih orang. Secara logika dulu Pak, fair lah itu, ada fair. Kenapa? Yang bini kada menggunakan duitnya, kada ada urusan hutang juga. Jadi itu. Nah, rumah diambil sampai ada tulisan macam-macam. Oh ini bisa di video jadi dipotong nih, nah didengarakan. Jadi ulun cuma meluruskan di sini bahwasannya kalau ada seseorang itu punya hutang, hutangnya itu tidak ditanggungjawabkan ke ahli waris, bayarnya pakai warisan. Tapi kalau ternyata yang meninggal ada bisi warisan sama sekali, Allah alam bisawab sudah deh. Seperti itu kira-kira jawabannya Pak. Ya. Nanti insya Allah kalau misalnya masih ada yang kurang, coba kita ulun carikan lagi solusi dan diskusi ilmunya yang lain. Kira-kira itu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, silakan. Kemudian apa
Tadi ada sahabat yang membaca iktidal, sami'allahu liman hamidah walakal hamdu hamdan katsiran. Kalau yang dipakai Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Kemudian saya membaca ini, Bang, apa Ustaz fadilahnya besar. Kata Nabi, malaikat itu berdoa dengan doa ini bahkan membuka pintu langit. Maksudnya apa? Bacaan ini disukai oleh malaikat. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang perlu ingat seperti itu. Jadi itu luar biasa, boleh dipakai. Jadi silakan pian ganti-ganti. Rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu sudah. Nanti Rabbana lakal sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seperti doa iftitah juga. Doa iftitah itu seberatan pian pakai. Yang dari NU pian pakai, yang dari Muhammadiyah pian pakai. Kenapa? Semuanya ada dasarnya. Seperti itu. Fadilahnya luar biasa. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-19, babun bab fiman, bagi orang yang sanna melakukan kebiasaan sunnatan hasanatan, kebiasaan hasanah, kebiasaan yang baik, au sayyi'atan, dan juga kebiasaan yang buruk. Kita akan mempelajari bab bagi orang-orang yang melakukan terobosan kebiasaan-kebiasaan baik dan juga kebiasaan buruk. Namanya sunnah. Sunnah ini artinya kebiasaan. Contoh. Si A habis makan kenyang, meriga, habis makan nyebat dulu. Ini namanya sunnah. Tapi sunnah dalam arti kebiasaan. Itu kebiasaan. Contoh lagi, habis sembahyang subuh, habis zikir, kada langsung balik ke rumah, tapi apa? Berjalan batis dulu. Sakit sudah barangnya Muhammad batis berkeliling komplek dulu. Ini namanya sunnah, kebiasaan. Ini akan kita pelajari. Seperti biasa, setelah judul Al-Quran, dasar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walladzina yaqulu, bagi orang-orang yang yaquluna mengatakan Rabbana. Rob itu asal katanya artinya Tuhan. Apa maksudnya Rob itu, Pak? Rob itu Tuhan yang menciptakan kita, yang menjaga kita, kemudian yang memberikan rezeki kepada kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, ikatlah kami. Maksudnya ikatlah kami itu bersamailah lana, bagi kami, min azwajina, dari pasangan hidup kami. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Ya Allah, sertailah kami ini, dampingilah kami ini bersama pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Apa? Qurrata a'yun. Qurrah itu apa? Sejuk. A'yun dipandang. Maksudnya apa? Ya Allah, sertailah kami ini dengan pasangan hidup dan anak kami enak dipandang. Berarti kalau ada bapak-bapak di sini curhat, Pak Ustaz, bini ulun ini bulak seluruh melihat. Sebabnya dua, bisa jadi belum berdoa lawan ini, bisa jadi tergoda dengan hasutan orang luar. Jadi hati-hati. Banyak-banyak bersyukur dan berdoa ini. Waja'alna lil muttaqina imam. Doa ini sering kita baca, ada di risalah amaliyah, doa setelah sholat, doa yang pertama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang-orang bertakwa di negeri kami ini imama. Apa imam? Pemimpin. Surah Al-Furqan ayat 84.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka itu a'immah, pemimpin, yahduna, mereka memberikan perintah, mereka memberikan hidayah, bi amrina, dengan perintah hidayah kami, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 73. Angkat tangan jamaah di sini. Instruksi Pak Ustaz. Tadi bab tentang orang yang memberikan kebiasaan baik dan juga buruk, tentang sunnah. Tetapi kenapa ayat Qur'annya menjelaskan tentang pemimpin? Pas benar malam. Ini kenapa ayatnya tentang sunnah, tapi ayat Qur'annya yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi tentang pemimpin. Oh, Ustaz ini mau kampanye bina jadi ada. Ini bukan ulun yang mengatur, tapi settingan Allah sudah pas benar nih. Tapi kenapa kira-kira babnya tentang sunnah kebiasaan yang baik, tapi ayatnya tentang pemimpin? Gak nyambung nih. Ini nyambung Pak. Kenapa? Karena yang bisa memberikan contoh yang baik, kebiasaan yang baik, yang dampaknya yang besar, siapa? Pemimpin. Presiden, gubernur, wali kota, RT, RW, itu yang berdampaknya besar. Amun Ustadz nih sampai bingung tuh. Kadang ada juga kan mendengarin, sampai menjelaskan cuap-cuap berkuliah. Tapi sekalinya misalnya wali kota, gubernur datang ke masjid, sholat sunnah sebelum duduk hendak tempat pengajian, sholat sunnah, itu dampaknya besar. Oh, berarti sebelum duduk ke masjid nih disunahkan duduk sholat tahiyatul masjid. Tapi punya ustadz yang menggawi, Ustadz Mabrur, Ustadz Faisal, Ustadz Hamid, biasa aja. Itu guru tuh nyata aja sembahyang. Biasa aja sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Nyata aja sembahyang. Kenapa? Guru. Contoh Maulid, di acara-acara maulid, acara-acara besar di Indonesia disediakan tempat. Di sini misalnya Pak RT, Pak RW, kepolisian, Kapolsek, TNI sudah disediakan tempat pakai kursi. Kemudian ada wali kota, gubernur, presiden, sudah disediakan tempat. Nanti waktu acara maulid belum datangan juga, datangnya pas ceramah. Pas datang ceramah tuh kira-kira langsung duduk atau sembahyang dulu? Biasanya langsung duduk, karena kita kurang membiasakan di lingkungan kita seperti itu. Tapi kalau di Malaysia Pak, di Malaysia ada acara besar, di sop pertama tuh dikosongkan. Kenapa? Orang yang masuk acara maulid itu pada langsung duduk. Bapak dulu sholat dulu, meskipun datangnya pas lagi maulid, pas lagi baca salawat, pas ceramah, tetap masuk sebelum duduk tahiyatul masjid dulu. Padahal tahiyatul masjid ini hukumnya cuma sunnah, tapi apa? Membiasakan supaya anak-anak kita tuh, anak cucu kita tuh pada terkajut. Oh, ternyata sebelum duduk di masjid harus sholat sunnah. Nah ini kalau yang sholat sunnah Pak, kelas-kelasnya sudah gubernur, wali kota, presiden, dampaknya besar. Inilah kenapa tentang kebiasaan yang baik, ayatnya tentang pemimpin. Nah, itu punya ustadz nih hendak sholat sunnah berapa kali kan? Nah, itu wajar, itu gurunya. Nah, itu. Jadi harus kita ini sebagai pemimpin dimanapun, bahkan di pemimpin keluarga, harus memberikan contoh yang baik. Hadis yang pertama an Abi Amrin. Hadis riwayat dari Abu Amrin. Siapa nama beliau? Jarir bin Abdillah, yaitu sahabat bernama Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Setelah menyebutkan nama sahabat, disunahkan untuk mengucapkan radhiyallahu. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu. Sunnah. Pertanyaannya, ada sahabat gelarnya radhiyallahu anhu, kemudian ada ustaz dipanggil oleh MC radhiyallahu anhu. Apa bedanya? Ya, dipersilakan kepada Ustaz Faisal Abdahu radhiyallahu anhu untuk mengisi ceramah. Apa bedanya? Kalau sahabat di hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat periwayat hadis radhiyallahu an, artinya Allah sudah meridoi. Tapi kalau ustaz yang diberi embel-embel radhiyallahu an oleh MC, itu artinya semoga Allah meridhoinya. Itu bedanya. Jadi kalau sahabat sudah diridhoi oleh Allah, tapi kalau ustaz semoga. Itu bedanya. Kemudian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat kepada Nabi, qala Jarir berkata, kunna fi sadri fin nahar, kami di waktu siang hari, inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ahu, tiba-tiba datang kaumun, sekelompok orang, uratun, mohon maaf, lagi duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang sekelompok orang, uratun ini bahasanya kadang baju. Tapi maksudnya kadang baju ini seperti apa? Mujtabiin nimar, mereka ini memakai baju, tapi bajunya nih kainnya kada cukup. Maksudnya kainnya kada cukup nih, saking miskinnya. Pakaian orang Arab ini kan Pak, pakaian orang Arab ini gamis, kemudian pakai imamah, kemudian diberikan lagi apa yang dipakai Habib itu biasanya jubah. Nah itu pakaian yang lengkap. Tapi yang datang kepada Nabi ini compang-camping, rabitan baju, saking miskinnya. Wal aba, yang perempuannya memakai aba. Aba ini seakar kata dengan abaya, pakaian perempuan. Tapi apa? Minim. Karena saking miskinnya tadi, berlubang-lubang bajunya. Mutaqallidina suyuf, orang-orang yang datang tadi dia memakai pedang. Ada pedang di sini. Ammatuhum min Mudar, kebanyakan mereka dari suku Mudar, suku dalam Arab. Bal kulluhum min Mudar, bahkan kebanyakan mereka dari suku Mudar. Nabi melihat itu, apa yang terjadi? Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba fata'ammar, berubah wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan gampang banget mengenali wajah orang tuh. Ada yang sarik, tahu aja kita muha-muha orang sarik nih. Ada yang senang kelihatan aja tuh kurang seorang. Punya lagi sarik, muha final menceleng sarik tuh. Nah Nabi berubah mukanya, dan itu jelas para sahabat melihat. Tetapi berubah ini kenapa? Lima ro'a bihim minal faqah. Nabi berubah menjadi sedih mukanya. Kenapa? Melihat mereka ini sangat miskin. Bilang ada lagi baju tuh minim benar. Tapi bahari orang miskin. Punya orang wah ini, dia sugih, baju minim juga. Nang belum jadi dipakai masih. Na'udzubillah min dzalik. Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke rumah, summa kharaja, kemudian keluar dari rumah, fa amara Bilalan, kemudian Nabi amara itu menyuruh Bilal, fa adzina, untuk adzan. Maka Bilal pun adzan, Allahu akbar, la ilaha illallah, sudah adzan. Wa aqama, dan Nabi menyuruhkan untuk aqama itu qomat bahasa kita. Berarti yang menyuruh Bilal ini supaya adzan dan iqamah siapa Pak? Pemimpin. Siapa pemimpinnya? Imam. Makanya kalau khutbah di sini, khotib biasanya
innahu huwal ghafurur rahim. Di khutbah yang kedua, kemudian khutbah keduanya apa? Aqimis shalah. Ada lupa ditutup aqimis shalah. Itu aqimis shalah itu perintah khatib untuk Bilal supaya mendirikan sholat. Fasolla, kemudian Nabi sholat. Summa khotoba, kemudian Nabi berkhutbah. Sholat kemudian berkhutbah. Bingung jamaah di sini. Kenapa sholat dulu Pak Ustadz hanya khutbah? Seharusnya kan khutbah dulu baru sholat. Di hadis ini bukan hari Jumat Pak. Di hadis ini bukan khutbah sholat Jumat. Di hadis ini maksudnya Nabi berkhutbah itu Nabi memberikan pengajian. Seperti ini juga gini. Pengajian kita nih. Sholat dulu baru majelis, baru pengajian. Faqala, kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Nabi membaca ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada ta'awud, itu ulun nambah aja. Ayatnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari orang yang satu. Siapa orang satu? Nabi Adam. Ila akhirin ayat, sampai ayat yang ujungnya, bagaimana nanti Nabi berkhutbah, Nabi berceramah, apa yang disampaikan Nabi, apa yang diinginkan Nabi, apa yang dilakukan sahabat ketika mendengar khutbah Nabi ini, ketika melihat ada orang miskin yang sangat banyak tadi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadisnya lumayan panjang, insya Allah kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita ini sebisa mungkin harus memberikan kebiasaan yang baik. Kadang mesti di masjid baik. Kalau bisa dengan anak cucu kita kasih kebiasaan yang baik. Ajak ke masjid, ajak mengaji, ajarkan untuk bersalaman lawan orang tua. Itu bisa jadi pahala untuk kita yang memberikan kebiasaan baik. Ada juga kebiasaan baik, misalnya, bapak ini misalnya habis subuh suka mentraktir ketupat. Misal. Nah, itu kebiasaan baik. Ajarkan kepada anak cucu. Kenapa? Itu nanti yang bisa jadi kebiasaan yang baik untuk teman-temannya. Kalau kita memberikan kebiasaan yang baik, pahalanya nanti untuk yang memberikan kebiasaan itu juga, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambah. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita duduk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita, serta mengampuni dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk kita di Banjarbaru, di Banjarmasin dan di Indonesia ini. Dan semoga pemimpin yang terpilih diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memajukan umat, bagi umat Islam tentunya dan untuk daerah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq.